nanti di mulai 1 sampai 12. Ini yang mungkin saya akan coba di sini di Kelurahan Utara ini yang notabene banyak pekerja itu sibuk punya usaha kerja yang pada dasarnya banyak orang-orang sibuk di lingkungan Kelurahan. Makanya kalau sore ini mungkin beliaunya ini belum sempat hadir dengan kesempatan saya tahu ya alhamdulillah sudah alhamdulillah panjenengan yang ada di sini bisa kumpul dalam pembahasan Satgas Kampung Pancasila. Ini saya dengan sehat dalam keadaan masih semangat. Alhamdulillah ini Pak juga bisa hadir. Ini sudah alhamdulillah. Jadi mungkin langsung saja saya menjelaskan terkait Kampung Pancasila. Ini Satgas Kampung Pancasila ini nanti akan dikeluarkan SK. SK itu mengeluarkan Pak Camat. Di 4 satgas baik lingkungan, masyarakat, sosial budaya maupun ekonomi ini ada namanya koordinator dan anggota. Jadi jumlah keseluruhan ada berapa? Ini termasuk ketuanya ada 9 ketua. Satgasnya tadi diisi koordinator sama anggota kali 4 yang ada lingkungan, masyarakatan, sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama dulu, insya Allah ini sudah bisa atas ini apa bedanya sih Kampung Madani dengan Kampung Pancasila? Terus apalagi sekarang dulu muncul Kampung Madani, sekarang ditindaklanjuti Kampung Pancasila, sampai sekarang ada namanya Satgas Kampung Pancasila. Insya Allah jenengan sudah paham Kampung Madani. Ini kampung yang menyelesaikan masalahnya dengan mengandalkan prinsip gotong royong, kewaspadaan, dan warga yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada dasarnya, insya Allah tiap RT, tiap RW itu ada. Cuma ini kan butuh penguatan hasil. Saya tahu kalau di lingkungan RT kan ada dana sosial, ada bantuan sosial dari kematian maupun sakit, ada namanya kebersihan. Kebersihan ini kan mungkin bisa diperdayakan untuk diambil mana-mana yang bisa didaur ulang untuk diperlukan menjadi nilai ekonomi. Nah ini saya diperkuat dengan apa? Dengan satgas juga, biar posisi atau mungkin tugasnya ini lebih jelas. Nah ini Kampung Pancasila dibentuk pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Surabaya berbasis rukun warga dengan tujuan besar, yaitu mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya seperti layanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, kegiatan sosial dan ekonomi, serta pengelolaan lingkungan dan sampah, menjaga keamanan ketertiban. Satgas Kampung Pancasila RW sebagai ujung tombak agar perwujudan Kampung Pancasila yang aman, sehat, madani, ramah anak dan perempuan serta tangguh bencana. Satgas Kampung Pancasila tingkat kota, ada gugus tugas satgas lingkungan, ada kemasyarakatan, ekonomi dan sosial budaya. Ini susunan keanggotaan, lalu kota pengarah 1. Nah ini masuk dari, karena RT RW itu kan masuk di bagian asisten pemerintahan. Makanya dari asisten pemerintahan ini, wakil ketua ini langsung ke ketua Satgas Pancasila. Ketua Satgas Pancasila ini ya dari tingkat RW. Ini RW sudah laporannya nggak keluar ini. Ini secara bagian koordinasinya dia langsung ke asisten perekonomian, langsung ke asisten langsung. SK-nya Perlindungan Pembangunan Wakil Ketua 2. Nah ini tingkatannya sudah, biasanya kalau ketua Satgas itu lurah dulu ini nggak langsung, sekalipun SK-nya dari SK sama. Jadi ditetapkan oleh camat, diketuai oleh masing-masing ketua RW dengan menunjuk koordinator serta anggota kelompok kerja dari elemen unsur masyarakat. Sebenarnya kalau dibilang anggota memang kita minimalkan 1. Apakah boleh lebih? Boleh. Sama seperti yang kayak apa? Operasi merah putih kan ada bendahara 1, bendahara yang penting nilai gaji, kalau bendahara 1, 2. Nah ini kan boleh lebih, nah, minimal 1. Anggotanya
kerja lingkungan, kelompok kerja masyarakat, kelompok kerja ekonomi, kelompok kerja sosial budaya. Ini tingkat wilayah. Kalau kampung Pancasila tingkat wilayah. Next. Berarti ada wilayahnya belum, Pak. Tingkat wilayahnya belum. Saya berarti belum terbentuk. Ini kan ketua RW masuk ke camat, Pak. Masuk ke camat, Pak. Ketua RW, ketua Satgas Kampung Pancasila masuk ke camat. Pengarah Satgas Kampung Pancasila. Ini kalau tingkat wilayah ya susun rekan-rekannya. Jadi kamu kan seperti saya kembali sini. Jadi yang nanti tingkat di atas wilayah apa ya? Jadi bentuk-bentuknya tadi ada pendidikan. Kalau setelah sosialisasi ini mungkin ada sosialisasi yang lain. Yang penting di tingkat wilayah yang mana adalah di lingkungan RW sudah terbentuk, yang mana adalah ada hitungan minimal 9. Ini ketika ketua RW, ini koordinasi dengan dinas, ketua LPK Surabaya sebagai pembinaan ini. LPK Pak, fungsinya LPK Pak, pembinaan Satgas Kampung Pancasila rukun warga. Ini kedudukannya sama, pembina juga kelurahan di Surabaya. Ini sama sebagai pengarah, berkedudukan sama dengan Kapolsek maupun warga. Ini Pak Babisa, Kapolsek ini juga setara sebagai pengarah ya. Ini Kapolsek sebagai pembina juga. Next. Ini tugas-tugasnya adalah kelompok kerja lingkungan. Nah, lingkungan Sawal. Kalau di sini lingkungannya sudah dijaga. Saya rasa juga banyak terkait lingkungan untuk daur ulang sampah. Ini untuk pelaksanaan pengurangan sampah. Ini bersabati atau bisa saluran. Jadi kalau di desa, kalau di lingkungan Panjenengan kalau ada saluran butuh, kita kan ada satgas Pak kecamatan. Kecamatan memang tujuannya ada satgas dari dinas, ada satgas dari kecamatan. Ya kalau kita kasas kecamatan itu memang dirolling kita nggak bisa mengakomodir Panjenengan untuk usia. Kalau di sini alhamdulillah nggak terlalu banyak, ada tapi nggak terlalu banyak. Ya. Mengatur pelaksanaan jalur patroli keamanan lingkungan samping menjelaskan kenapa PBB ini penting. Ada di wilayah potensi PBB-nya 2,4 M potensi PBB. Kalau yang masuk adalah 2,8. Nah, 2,8. Kalau yang masuk itu pembangunan fisiknya 2,8. Artinya PBB kalau warga itu bayar semua, ternyata masih dibantu oleh kelurahan lain atau wilayah lain. Jadi kelurahan ini potensinya 2,8 M untuk PBB. Tapi kalau yang masuk ke pembangunan 2,8, dia masih dibantu oleh kelurahan lain. Nyatanya dari 24 potensi yang ada di kelurahan itu ternyata nggak nyampe 50%. Artinya berapa? Berarti warga itu dalam waktu 1 tahun yang dibayar adalah 1,2,4 ya, jadi 1,2. Tapi permintaan untuk pembangunan atau pengatasan genangan buahnya gitu loh. Jadi kalau warga itu kita mengakomodir permintaan, wilayah saya genangan, wilayah saya butuh PJU, kita mau genangan aja untuk pembangunan genangan aja sudah nilainya 5,8. Padahal dia setiap tahun potensi di wilayah ini harusnya 2,4. Ternyata pembayaran cuma hanya 50%. Katakan 50% cuma 1,2. Nah makanya ini Pak, kenapa pembayaran tingkat RT ini juga Panjenengan semua sebagai di Satgas Masyarakat untuk mengingatkan ada karya menjadi ya, mesinnya banyak kalau ini saya mau masih baru ya. Jadi ada Pak, nggak pakai Pak. Ya saya kira kemarin saya share ke Panjenengan, ya jadi menginfokan karena itu menurut saya itu kalau di dulu yang di wilayah Sari, saya mungkin di daerah berbeda. Saya itu juga banyak tentang ya
dari satpam itu sudah membentuk orang tua asuh dari atas sampai bawah dipenuhi, dari mulai topi, baju, sepatu sampai tas, kebutuhan sekolah ini sampai sepeda dipenuhi.